Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. NIM saya 20 38 30 32 040. Nomor absen saya 36. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan yang berhubungan dengan akhlak tasawuf. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, peragai, tingkah laku, dan tabiat. Jadi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima, akhlak tidak mencakup perilaku tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Yang ketiga, tujuan akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tetapi menitikberatkan pada baik dan buruk yang menjadi tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak adalah yang pertama, pemahaman yang baik tentang akhlak. Yang kedua, komitmen pada akhlak. Yang ketiga, penerapan akhlak. Yang keempat, sumber akhlak. Sumber akhlak ada 5. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Yang ketiga, akal. Yang keempat, naluri. Yang kelima, pandangan umum masyarakat. Yang kelima, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ada 6. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Yang keempat, akhlak kepada tetangga. Yang kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Yang keenam, akhlak dalam lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme. Nativisme merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan diri, yaitu pembawaan dari dalam yang bentuknya berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Faktor ini lebih menekankan pada potensi batin pada seseorang. Yang kedua, empirisme. Empirisme merupakan faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Yang ketiga, konvergensi. Konvergensi ini merupakan faktor internal dan faktor eksternal. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 7. Yang pertama, insting. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, tradisi. Yang keempat, suara hati. Yang kelima, kehendak. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, pola dasar bawaan atau turunan. Berikut pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara atau metode untuk mengenalnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Tujuan tasawuf ada 2 macam. Yang pertama, sasaran tasawuf yang meliputi pembinaan aspek moral dan bahasa dalam sistem pengenalan dan hubungan pendekatan antara Tuhan dan makhluk. Yang kedua, tingkatan hakikat atau kebenaran hakiki yang meliputi yang pertama, terbukanya hijab tentang perkara gaib. Yang kedua, terpeliharanya jiwa dari akhlak tercela. Yang ketiga, dipermudah dalam mengerjakan kebaikan. Ruang lingkup tasawuf ada 3. Yang pertama, etimologos. Yang kedua, terminologos. Yang ketiga, epistemologos. Berhubungan dengan akhlak tasawuf, kita harus tahu apa itu penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah perasaan yang tidak enak yang muncul di dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya yang menjadi terasa tidak tenang, gelisah, dan was-was.
Macam-macam penyakit hati ada 7. Yang pertama, ghibah. Yang kedua, sombong atau takabur. Yang ketiga, dengki. Yang keempat, rasa bangga diri atau ujub. Yang kelima, syirik. Yang keenam, ria. Yang ketujuh, marah. Berikut obat penyakit hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini ampuh karena disitulah hati kita lebih tenang dan tentram. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan yang berhubungan akhlak tasawuf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.